Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan bulan suci Ramadan yang mulia ini, tahun 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang ketika nanti keluar daripada bulan Ramadan mendapatkan gelar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa tentu tidaklah semudah kita menggerakkan telapak tangan kita, membalikkan telapak tangan kita. Ada beberapa tangga yang perlu kita lalui supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Di antaranya adalah dengan cara membuka pikiran kita dan juga melapangkan hati kita untuk menerima nasihat-nasihat ataupun pesan-pesan agama. Dalam hal ini nasihat yang terbaik yaitu nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Al-Qur'anul Karim dan juga nasihat ataupun pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat beliau kepada umatnya. Di antara pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dalam sebuah hadis, sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, maka pada waktu itu para sahabat berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kegembiraan. Mereka para sahabat menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita. Maka ketika itu sahabat Abdullah bin Salam pun beliau menuju ke kerumunan para sahabat untuk melihat langsung wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan bahwa beliau adalah orang yang jujur. Dari wajah beliau, beliau tampak bahwa Rasulullah SAW bukanlah seorang pendusta. Kemudian sahabat Abdullah bin Salam menyampaikan bahwa yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan pesan, memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturrahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bissalam, dan kerjakanlah salat di malam hari atau qiyamul lail di saat manusia yang lain terlelap dalam tidurnya, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga dengan kedamaian, dengan keselamatan. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 pesan, 4 nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
pesan yang sangat singkat tetapi memiliki makna hikmah yang sangat luar biasa. Memiliki kandungan hikmah dan faedah yang sangat luar biasa, yang sangat luas. Pada kesempatan kali ini, satu nasihat ataupun pesan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, afsus salam. Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita semuanya agar kita menebarkan salam. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan salam ketika berjumpa, bertemu dengan saudara sama muslim merupakan syiar Islam, menjadi ciri khas orang-orang yang beriman. Ketika bertemu dengan saudaranya, maka dia mendoakan kebaikan dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ada banyak keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan fadilah mengucapkan salam. Yang pertama, bahwa dengan salam akan terjalin persahabatan dan juga kasih sayang di antara kaum muslimin. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Dan kalian tidak akan beriman, tidak sempurna keimanannya sampai kalian saling menyayangi, saling mencintai di antara kaum muslimin. Awala adullukum ala syai'in. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum. Apabila kalian mengerjakannya, maka kalian akan saling mencintai, kalian akan saling menyayangi. Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada mengucapkan salam, bahwa kita akan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam satu hadis dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ashrun, baginya 10. Kemudian tidak lama datang lelaki yang kedua. Ya. Lelaki yang kedua ini mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ishruna, 20. Tidak lama setelah itu datang lelaki yang ketiga. Lelaki yang ketiga ini pun juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, Salasun, 30. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum, pahala yang akan kita dapatkan 10. Ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, 20. Dan ketika kita mengucapkan dengan salam yang lengkap, yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka pahala yang akan diraih yaitu 30. Inilah di antara keistimewaan daripada mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Dan kalau kita mau melihat bagaimana para sahabat, mereka sangat antusias untuk mengamalkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW agar menebarkan salam di antara kaum muslimin ini, baik yang telah kita kenal maupun kepada orang-orang yang belum kita kenal. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis, apabila para sahabat mereka berjalan bersama, kemudian di tengah perjalanan itu ada sebuah gunung, ada tembok, ada pohon ataupun yang lainnya yang kemudian mereka terpisah.
yang satu melewati jalur sebelah kanan, yang satu melewati jalur yang sebelah kiri, lalu kemudian mereka berjumpa lagi, maka mereka pun mengucapkan salam kembali. Ini menunjukkan bahwa begitu semangat dan antusiasnya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mengamalkan apa yang dipesankan Rasulullah SAW, yaitu menebarkan salam di antara sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengganti dengan ucapan-ucapan yang lain. Apakah itu bentuknya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, good morning dan lain sebagainya. Tapi bagaimana syiar Islam yaitu salam di antara kaum muslimin itu betul-betul bisa kita laksanakan sehingga kita menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.